Jadi solusinya apa? Nah ini nanti yang insya Allah kita bicarakan. Apa solusi supaya benar hidup di akhirat dan dinikmati? Nah, maka jangan boros di dunia. Nanti nggak ada kehidupan di akhirat. Bepegau punagala. Nah, kerjakan apa yang diperintahkan. Maka tadi sesuai dengan apa yang kita cadangkan pada hari ini, utamakan akhlak. Karakter manusia itu kayak apa? Apa itu akhlak? Apa itu perbuatan baik? Jadi mestinya kita selalu berbuat baik. Untuk siapa saja berbuat baik. Atau mesti banyak kebaikan. Apa itu kebaikan? Nabi mendefinisikan kebaikan dia, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah, akhlak itu adalah kebagusan budi pekerti. Akhlak kita terutama dengan Allah Subhanahu wa taala bergerakkan Allah. Mana ciri-ciri orang yang sudah baik akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa taala? Akan malu sekalilah dia berbuat yang menyimpang dengan agama. Malu. Bukankah nggak ada yang melihat? Tapi Allah melihat kan? Allah pasti melihat. Coba kita lihat karakter-karakter orang terdahulu sebelum pendidikan itu berkembang pesat, ya. Akhlak sudah duluan melekat pada kehidupan mereka. Jadi di suatu malam ada seorang putri di sebuah rumah sedang bekerja malam hari dengan ibunda tercinta. Kerjanya bikin susu untuk kemudian pagi-paginya dijual kepada masyarakat. Susu itu susu perahan dari unta atau kambing atau yang sejenis yang halal ya. Jadi mamanya bilang kepada anaknya, "Nak, susunya jangan terlalu banyak ya. Jadi supaya nampak lebih banyak, campurkan pakai air. Kabuin mengalir supaya hemat. Nanti kita belanjanya lebih untungnya lebih banyak dapat." Jawab anak ini, "Jangan, Mak. Karena pemerintah kita melarang ini." Pada saat itu pemerintahannya itu dikelola oleh Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab yang tegas sekali. Apa kata mamanya? Yang dengar buka nak dia nak pegah rumah. Teteh lemak apa nak mulut orangnya baik rugo aku dah pun mana okah dia nak pegah. Apa kata anak ini? "Mak, Sayyidina Umar melarang hal-hal begini." Dia tidak terpuji. Sesuatu yang tidak terpuji dan yang tidak baik itu ada konsekuensinya, Mak. Memangnya siapa yang lihat? Kata ibunya. Jika kita cuma berdua di sini, kamu dan saya, siapa yang melihat? Apakah kamu ingin ceritakan pekerjaan kita malam hari ini, di larut malam ini ke orang-orang supaya keluarga kita malu? Tidak, Mak. Saya tidak akan ceritakan. Tapi nanti di akhirat Allah menciptakan. Masya Allah. Nyo kana anak lo ini yang nabang malnyo lagi-lagi yang bertingkah deh supaya selamat di akhirat. Coba kamu lakukan aja, nggak ada siapa-siapa sini. Umarnya nggak ada sini. Sayyidina Umar karena luar mau. Karena Umar itu pemimpin, dia jarang tidur malam, mengontrol masyarakat. Siapa yang senang malam ini, siapa yang bergembira, siapa yang menangis, anak di rumah mana yang menangis. Kenapa menangis? Apa karena lapar, tidak ada susu dan sebagainya? Beliau ingin tahu, tiap saat ingin tahu. Pada minta pemimpin boleh kasi na umau ya. Asal kasi nga anong role gaji teh. Ya kan? Sayyidina Umar mengikuti cerita ini. Udah kamu campur aja, kamu jangan membantah ibumu. Nanti kamu menjadi anak durhaka. Tidak, Mak. Saya tidak akan pernah menjadi anak durhaka kalau yang saya lakukan ini yang dibenarkan dalam agama.